Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Sri Ananda dengan NIM 2011102413133 dari kelas 3H Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gizi daur kehidupan. Dalam gizi, setiap tahapan kehidupan memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizinya. Pemenuhan gizi ini tetap menyesuaikan aturan dan ajaran agama yang akan memberikan status kesehatan bagi individu. Seperti sabda Rasulullah dalam suatu hadis yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Terdapat 6 tahap dalam gizi daur, yaitu 1. Gizi ibu hamil menyusui, 2. Gizi bayi balita, 3. Gizi anak sekolah, 4. Gizi remaja, 5. Gizi orang dewasa, dan 6. Gizi lansia. Dalam tabel AKG jelas terlihat perbedaan kebutuhan pada wanita hamil dengan penambahan kalori sekitar 180-300 kilokalori menyesuaikan usia kehamilan. Pada ibu hamil, kondisi kesehatan ibu sangat berbanding lurus dengan kesehatan janin hingga proses kelahiran. Kehamilan menjadi satu tahap dalam kehidupan wanita. Status gizi dalam kehamilan akan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. PR ibu hamil adalah harus mampu melahirkan bayi dengan berat lebih dari 2.500 gram. Kondisi pemenuhan gizi ibu hamil dimulai di hari pertama kehamilan, namun hal ini sering tidak disadari. Program 1000 hari pertama kehidupan penting dipahami di sini. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Jadi, 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa disingkat 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Pada periode inilah organ-organ vital mulai terbentuk dan terus berkembang. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Gangguan yang terjadi pada periode ini, khususnya kurang asupan gizi, akan berdampak pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang bersifat permanen dan berjangka panjang serta lebih sulit untuk diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu pertama trimester 1 dihitung dari 0 sampai 12 minggu, lalu kedua trimester 2 dihitung dari 12 sampai 28 minggu, terus yang terakhir trimester 3 28 sampai 40 minggu. Nutrisi pada ibu hamil itu penting sekali bagi janin. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu dan dari simpanan zat gizi ibu. Ada beberapa masalah gizi pada ibu hamil yang sering kita temui. Yang pertama, lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm. Terus yang kedua, IMT kurus. Lalu yang ketiga, selama kehamilan tidak naik berat badan sesuai usia kehamilan. Keempat, kadar HB kurang dari 11. Terus 5, tekanan darah tinggi lebih dari 120. Terus ke-6, gula darah tinggi. Dan terakhir, protein urin positif. Perubahan fisiologis pada kehamilan itu ada 1, mual dan muntah. Kedua, konstipasi atau biasa kita kenal dengan sembelit. Ketiga, edema atau penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Dan keempat, anemia atau kekurangan darah. Lalu, tiap trimester itu memiliki kebutuhan gizinya masing-masing. Trimester 1 ini, tahap ini janin sedang mengalami pembentukan dan perkembangan, sehingga kebutuhan gizi harus terpenuhi secara optimal. Trimester 2, tahap ini janin mengalami perkembangan pesat dan nutrisi pun harus meningkat. Ibu hamil harus memahami perkembangan yang terjadi pada janin, sehingga akan mampu tetap memenuhi nutrisi yang tepat. Lalu yang terakhir ada trimester 3, janin sudah dalam kondisi semakin besar dan akan mengalami perkembangan otak. Janin yang
perkembangan otak janin yang super cepat sehingga ibu membutuhkan nutrisi sekaligus persiapan persalinan. Pesan gizi seimbang untuk ibu hamil: 1. Konsumsi beragam pangan yang lebih banyak. 2. Batasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Terus yang ketiga, minum air putih lebih banyak. Dan keempat, batasi minum teh dan kopi yang kafein seperti itu. Lalu tujuan pemenuhan gizi saat hamil: memastikan ibu cukup gizi makro dan mikro sesuai dengan tabel AKG. Terus sebagai bahan baku pertumbuhan gizi. Lalu membiasakan ibu untuk memenuhi gizi sejak hamil hingga mengajarkan anak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.